Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Mirza dengan NIM 07 1231082 dari kelas Bisnis Intelligence A. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang menjadi tulang punggung perusahaan modern, yakni konvergensi atau pertemuan antara bisnis intelligence dan e-business. Nah, mengapa topik ini krusial? Nah, jadi di era digital saat ini, e-business bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Namun, sekedar menjalankan bisnis secara digital saja itu sudah tidak cukup, melainkan keharusan. Nah, jutaan transaksi terjadi setiap detik, menghasilkan tumpukan data. Tanpa bisnis intelligence, data-data ini cumalah sampah digital. Nah, dalam presentasi ini, saya akan membahas perjalanan materi dari pertemuan pertama hingga ketujuh. Nah, saya akan membahas bagaimana sebuah data mentah dari aktivitas bisnis digital dapat diubah menjadi strategi yang tidak hanya sukses, namun namun dapat bertahan dan memenangkan pasar. Oke, kita mulai dari topik yang pertama, yakni pengantar. Nah, di sini kita perlu meluruskan persepsi kita tentang e-bisnis dulu. Nah, seringkali orang menyamakan e-bisnis dengan e-commerce, padahal e-commerce cuma sebagian kecil dari e-bisnis. Nah, jadi e-bisnis adalah payung besar dari e-commerce, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk seluruh proses utama perusahaan. Nah, di dalam sebuah e-bisnis terdapat 3 pilar utama. Yang pertama yaitu front office. Nah, hal ini tuh yang dilihat pelanggan, seperti toko online ataupun layanan chat. Lalu ada back office yang merupakan sebuah mesin di belakang layar seperti sistem HRD, keuangan, logistik, dan lain-lainnya. Lalu ada juga ekosistem eksternal. Ekosistem eksternal ini bagaimana kita bisa terhubung digital dengan mitra maupun supplier bisnis kita. Nah, masalahnya aktivitas e-bisnis ini menghasilkan sebuah jejak digital yang sangat besar. Nah, jadi disinilah bisnis intelligence masuk sebagai otak perusahaan. Nah, bagaimana BI bekerja? Nah, jadi BI bekerja dengan memanjat hierarki yang namanya hierarki DIKW, yang merupakan singkatan dari Data, Information, Knowledge, dan Wisdom. Nah, jadi DIKW ini merupakan konsep fundamental yang harus kita pahami. Nah, di sini ada data, itu fakta mentah. Contohnya angka 100 dan juta, belum ada artinya. Nah, lalu kita naik ke information. Nah, jadi information itu data ya tadi yang sudah kita berikan konteks. Misalnya untuk 100 juta itu diberikan konteks penjualan hari ini 100 juta. Nah, lalu kita naik lagi ke knowledge. Nah, kita di sini knowledge itu kita telah bisa mendeteksi sebuah pola. Nah, misalnya ternyata penjualan 100 juta ini terjadi di setiap tanggal muda. Nah, lalu terakhir puncaknya adalah wisdom, yaitu tindakan berdasarkan pengetahuan. Tujuan akhir bisnis intelligence adalah mencapai yang namanya single source of truth, agar tidak ada perdebatan data antar departemen, dan faster reaction time dalam mengambil keputusan. Nah, next. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu online value proposition atau model bisnis. Nah, di dalam dunia e-commerce kita mengenal 3 taksonomi standar, yakni B2C atau business to consumer, di mana volume transaksi tinggi, nilai per barang relatif rendah, dan keputusan beli itu seringkali terjadi secara impulsif. Lalu ada business to business, di mana volumenya rendah tapi nilainya besar. Hubungannya itu jangka panjang dan butuh negosiasi yang ketat. Nah, lalu ada consumer to consumer.
seperti marketplace, forum jual beli barang bekas. Nah, teknologi digital telah mendisrupsi bisnis konvensional. Ada yang namanya fenomena information asymmetry yang berkurang. Nah, contohnya itu dulu penjual tahu itu lebih banyak dari pembeli. Penjual tahu lebih banyak dari pembeli. Tapi sekarang pembeli bisa membandingkan harga global dalam hitungan detik. Nah, jarak fisik pun tak lagi relevan. Nah, lantas di tengah kompetisi yang ketat ini, kenapa pelanggan harus memilih Anda? Nah, jawabannya terdapat pada online value proposition. Nah, coba Anda evaluasi bisnis Anda. Apakah keunggulan Anda di konten yang lengkap mungkin, atau kostimisasi produk, komunitas yang kuat, atau hanya sekedar kemudahan? Tanpa OVP yang jelas, Anda hanya akan perang harga. Nah, next. Nah, lalu kita melangkah ke pengumpulan dan integrasi data. Nah, dari manakah sebenarnya data bisnis untuk bisnis intelligence itu berasal? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya analisis value chain. Nah, jadi di dalam analisis value chain, data masuk di setiap titik. Misalnya dari inbound logistik, atau dari data supplier, lalu bisa juga dari operations atau data produksi, outbound logistics, marketing dan sales dan service. Nah, namun tantangan terbesar di lapangan adalah yang namanya data silos. Bayangkan kondisi ini. Nah, data pelanggan Anda tersimpan rapi di software CRM, tapi data stok barang ada di sistem gudang yang berbeda, dan data pembayaran ada di software akuntansi. Nah, tentu saja ketiganya tidak bicara atau terhubung dengan satu sama lain. Nah, bagaimana misalnya jika CEO bertanya, nah, pelanggan A beli apa saja dan dia sudah bayar belum? Nah, tentu saja ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjawabnya, karena kita harus menggali atau mengambil data dari sistem-sistem tersebut yang tidak saling baku hubung antara satu sama lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melakukan proses yang namanya proses ETL. Nah, proses ETL itu yang pertama, kita sedot data dari berbagai sumber tadi, lalu kita bersihkan data kotor tersebut, kita samakan format tanggal, hapus duplikat dan lain-lain. Nah, lalu terakhir baru kita masukkan ke sebuah data yang sudah dibersihkan dan ditransformasi, kita masukkan ke sebuah gudang pusat atau data warehouse. Nah, tapi perlu diingat, proses ETL ini biasanya memakan waktu 60-80% dari total pengerjaan proyek bisnis intelligence. Lalu kita melangkah ke model bisnis dan pemodelan dimensi. Nah, setelah data bersih sudah terkumpul di data warehouse, bagaimana kita bisa menyusunnya? Nah, kita tidak bisa menyimpannya sembarangan seperti di Excel. Nah, di sini kita dapat menggunakan teknik yang namanya dimensional modeling atau pemodelan dimensi. Nah, untuk memahaminya kita bisa membayangkan sebuah kubus. Nah, jadi ada dua jenis tabel utama, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Nah, jadi tabel fakta itu isinya cuma angka melulu, penjualan, jumlah barang, diskon. Nah, ini yang akan kita hitung. Lalu tabel dimensi itu isinya teks penjelasan, siapa pelanggannya, kapan belinya, di cabang mana, dan lain sebagainya. Nah, untuk strukturnya Anda bisa memilih star schema atau snowflake schema. Nah, star schema itu berbentuk bintang di mana dia sederhana dan query-nya cepat, ataupun snowflake schema yang lebih kompleks tapi akan hemat penyimpanan. Nah, dengan struktur ini kita bisa melakukan operasi OLAP. Kita bisa slice atau ambil satu irisan data, dice, memotong kubus data, dan drill down, melihat detail dari tahun ke bulan dan bulan ke hari. Nah, lalu kita melangkah ke bagian teknis.
yakni bagian dari mesin kecerdasan sebuah data warehouse. Meskipun sekarang sudah banyak tools BI yang kita tinggal drag and drop, nah, tapi pemahaman kita akan SQL itu tetap wajib ada. Kenapa? Karena SQL itu adalah bahasa universal data. Nah, kita memakai select, join, dan group by untuk memanipulasi data dasar. Nah, tapi BI modern itu bukan cuma soal laporan masa lalu. Kita ingin memprediksi masa depan menggunakan data mining. Nah, ada 4 algoritma pilar yang wajib Anda tahu. Nah, yang pertama ada regresi atau regression. Nah, regression itu berfungsi untuk memprediksi nilai kontinu atau angka. Nah, contohnya berdasarkan tren 3 tahun terakhir, berapa omset kita bulan depan. Nah, lalu ada klasifikasi atau untuk memberi label. Contohnya, bank menggunakan ini untuk menilai nasabah kredit. Labelnya lancar atau macet. Lalu ada clustering, yakni mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Misalnya, kita punya 1000 pelanggan. Nah, komputer akan memisahkan mereka bisa jadi di level budget shopper, loyalis, atau high spender. Nah, lalu terakhir asosiasi atau association rule. Nah, di sini kita mencari korelasi antar barang atau antar item. Nah, contoh klasiknya itu market basket analysis. Nah, misalnya orang yang beli roti, 70% kemungkinannya juga akan beli selai. Nah, strategi ini tuh biasanya digunakan untuk membundling sebuah produk. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada proses yang namanya data mining. Nah, data mining itu bukan cuma sekedar mengambil data, tapi berfungsi untuk mengekstrak pola juga. Nah, data mining itu terbagi ke 2, yaitu supervised learning, di mana komputer dilatih dengan data yang sudah ada jawabannya atau labelnya. Contohnya tuh klasifikasi email spam. Lalu ada unsupervised learning, di mana komputer mencari polanya sendiri tanpa label. Contohnya clustering pelanggan. Nah, lalu data yang sudah diolah dengan metode-metode canggih tadi tidak akan bisa berguna jika tidak dimengerti oleh pengambil keputusan atau decision maker. Nah, kita harus mengingat bahwa otak manusia itu memproses visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Nah, maka pemilihan grafik itu sangat krusial. Kita tidak boleh asal pilih. Nah, jika kita ingin melihat perbandingan, nah kita bisa melihat menggunakan bar chart. Lalu, kalau kita ingin menganalisis tren waktu, misalnya kita ingin menganalisis penggunaan konsumsi listrik misalnya, kita bisa menggunakan line chart. Lalu kalau kita ingin membandingkan antar kategori, bisa pakai bar chart dan sebagainya. Nah, saat membuat dashboard, kita memegang teguh yang namanya the 5 second rule. Artinya, dalam 5 detik pertama melihat dashboard, user harus sudah paham apa yang terjadi. Apakah performa perusahaan itu bagus atau buruk. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita letakkan KPI yang terpenting di pojok kiri atas, karena mata kita itu membaca dengan pola huruf F. Nah, gunakan huruf warna merah hanya untuk alert untuk masalah. Ingat, dalam bisnis intelligence, keterbacaan jauh lebih penting daripada keindahan. Nah, misalnya, sebuah platform e-commerce melihat grafik penjualannya turun drastis atau merah di dashboard. Saat mereka melakukan drill down, ternyata penurunannya itu hanya di area Jawa Barat misalnya. Nah, setelah mereka cek datanya, ternyata ada keterlambatan pengiriman logistik di sana. Nah, inilah kekuatan visualisasi, bisa mengubah data menjadi sebuah aksi cepat. Nah, yang terakhir, kita bicara soal eksekusi.
Nah, fakta menyedihkannya adalah banyak proyek bisnis intelligence itu gagal dan penyebabnya jarang sekali karena teknologinya yang jelek. Namun, penyebab kegagalan yang utama itu biasanya adalah faktor manusia di dalam proses. Nah, misalnya kualitas datanya buruk, garbage in, garbage out. Nah, jika data inputnya sampah, output strateginya juga pastinya akan sampah juga. Jadi user tidak akan percaya sistem. Nah, lalu user adoption yang rendah. Mungkin antarmukanya rumit kah atau performanya lambat kah? Akhirnya karyawannya balik lagi pakai metode jadul seperti Excel manual. Nah, lalu kurangnya dukungan eksekutif. Nah, bisnis intelligence itu butuh kerjasama atau budaya data driven dari atas sampai bawah. Nah, untuk pemilihan tools, sebuah perusahaan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau budgetnya. Jika perusahaan butuh visualisasi kelas atas dan budgetnya itu tidak ada masalah, maka mereka bisa menggunakan Tableau. Tapi jika kantornya sudah terbiasa dengan Microsoft Office dan ingin harga yang lebih terjangkau, bisa menggunakan Power BI. Dan kalau datanya banyak dan butuh kecepatan proses yang tinggi, bisa menggunakan ClickSense. Nah, jadi inilah rangkuman komprehensif materi bisnis intelligence dari pertemuan 1 sampai 7. Nah, harapan saya materi ini bisa memberikan ke kita gambaran utuh bahwa data bukanlah sekedar angka di layar, tapi merupakan aset strategis yang paling berharga bagi perusahaan di era digital yang sangat keras akan persaingan ini. Nah, saya rasa itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.